Film ini adalah hasil adaptasi dari novel fiksi Skotlandia. Judulnya kita ringkas saja jadi Poor Things, karya Alasdair Gray. Tidak jauh berbeda dengan Gray, Yorgos Lanthimos mengadaptasikan Poor Things menggunakan elemen-elemen surrealis. Kita akan bahas mengapa film ini disebut sebagai film surrealis. Well, sebelum itu, pertama, karena kita akan bahas banyak adegan di film ini, saran saya silakan nonton filmnya dulu, supaya pengalaman menonton kalian tidak rusak karena spoiler yang ada di sini. Kedua, yuk kita bahas. Kami mengupload berbagai konten tentang film, dari ulasan film, analisis film, sampai tips-tips lifestyle dari berbagai film. Subscribe dan nyalakan konten notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Film ini berpusat pada perkembangan dan pertumbuhan Bella Baxter, seorang bayi yang dikeluarkan dari perut dan dibedah untuk dipindahkan otaknya ke tubuh ibunya oleh Dr. Godwin Baxter. Bella kemudian diasuh oleh Dr. Godwin sendiri. Perkembangan dan pertumbuhan Bella lantas menjadi tanggung jawab penuh Dr. Godwin. Sebagai bayi di tubuh orang dewasa, Bella memiliki kesadaran dan kondisi psikologis yang sama sekali berbeda dengan orang yang secara fisik sama dengan dirinya. Kalau kata McCandles, murid yang menjadi juru catat Dr. Godwin, kecerdasannya tidak seiring dengan kecantikannya. Di sisi lain, Bella juga berbeda dengan bayi pada umumnya. Bukan hanya karena dia berada di tubuh ibunya, tapi juga perkembangan pikiran dan tata bahasanya termasuk cepat. Sayangnya, cara berjalannya belum sepenuhnya normal. Menariknya, perkembangan kecerdasan emosional dan psikologisnya sangat lambat. Disinilah letak konflik utama film ini. Di saat psikologisnya tidak stabil, Bella memiliki keinginan untuk melihat dunia luar, dunia yang bebas, dunia selain kamar tidurnya yang kecil, dan ruang bedah Dr. Godwin. Dia memiliki semangat penjelajah, keingintahuannya besar seperti anak kecil yang selalu mencari tahu hal-hal baru. Ketika bertemu dengan Duncan Wedderburn, Bella menemukan jalan untuk menelusuri peta dunia. Bersama Wedderburn, Bella melakukan penjelajahannya. Kisah perjalanan Bella lantas menjadi bagian terpenting dalam transformasi karakternya. Dari seorang bayi gadis yang lugu menjadi gadis dewasa yang sedikit licik. Konsep cerita Bella sebagai bayi di tubuh orang dewasa mengingatkan kita tentang kelakuan konyol dan keluguan Mr. Beans, salah satu tokoh yang fenomenal. Bahkan di saat yang bersamaan, Barbie juga menjadi tokoh yang sangat mirip dengan karakter Bella. Hanya saja, Bella adalah versi ekstrim dari Barbie dan Mr. Beans. Film ini menghadirkan pengalaman sinematik yang unik dan provokatif, seperti karya Lanthimos lainnya. Bedanya, karya Lanthimos lainnya seperti The Lobster memiliki sinematografi gelap dan minim warna. Poor Things memiliki teknik visual yang sangat melampaui karya sebelumnya, didukung dengan narasi yang unik. Lanthimos menciptakan dunia yang gelap tapi penuh warna, menggelikan sekaligus memikat. Pada scene awal film ini, Lanthimos menggunakan efek hitam putih. Perubahan visualnya kita dapatkan ketika Bella memulai perjalanannya ke Lisbon. Visual yang dihadirkan Lanthimos merepresentasikan perkembangan karakter Bella. Hitam putih di awal film mengindikasikan pemahaman Bella yang serba terbatas. Pengalamannya masih sangat minim, pergaulannya hanya di sekitar halaman rumah saja. Ketika Bella melakukan perjalanan, segalanya terlihat berwarna. Tanah, langit, dan pakaian-pakaian Bella dan orang-orang yang dia temui serba warna-warni. Penanda bahwa Bella mulai memahami banyak hal. Hal menarik lainnya dari film ini adalah elemen-elemen surrealis yang digunakan oleh Lanthimos. Lalu, apa itu surrealisme? Kita cek definisi dari seorang penyair yang mempelopori gerakan seni surrealis, André Breton, dalam buku Manifesto of Surrealism tahun 1924. Menurut Breton, surrealisme berangkat dari kepercayaan atas realitas yang superior atau yang unggul. Para surrealis percaya bahwa kita bisa menemukan kebenaran yang lebih dalam melalui cara-cara yang tidak biasa atau terabaikan sebelumnya. Contohnya dalam mimpi dan pikiran.
kita bisa membuat hubungan yang aneh antara hal-hal yang berbeda. Breton juga mengatakan bahwa pikiran kita bisa bermain tanpa terarah, dan itu bisa menghasilkan ide-ide yang unik dan menarik. Jadi, surrealisme adalah tentang menjelajahi dunia imajinasi dan bawah sadar kita untuk menemukan kebenaran baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dengan kata lain, surrealisme mengangkat gagasan tentang realitas yang tidak mengenal batas. Realitas yang tidak dibatasi oleh mimpi dan impian, bahkan mimpi dan impian menjadi gagasan utama dalam gerakan seni ini. Sederhananya, karya-karya surrealis tampak seperti mengarah ke dunia fantasi dan dunia mimpi, tetapi tetap memiliki elemen-elemen yang ada di dalam realitas. Karenanya, karya-karya surrealis tidak terikat pada logika konvensional dan norma-norma sosial. Lukisan jam yang mencair karya Salvador Dali misalnya, salah satu karya surrealis yang paling populer. Dali menggambar jam yang meleleh. Dalam logika konvensional, kita tahu bahwa tidak ada jam yang bisa meleleh. Poor Things menjadi daftar tambahan karya surrealis. Pertama, semesta Bella lebih tampak seperti Wonderland daripada kehidupan nyata. London, Lisbon, dan Paris yang dikunjungi oleh Bella bukan lagi London, Lisbon, dan Paris yang dikenal. Warna-warna langit yang mencolok, gedung-gedung yang tidak masuk akal, dan bahkan bebek di rumah Bella tidak pantas lagi kita sebut sebagai bebek. Kedua, esensi paling dasar dari karya-karya surrealis adalah menggoyahkan segala kondisi sosial hari ini di realitas kita. Karenanya, tujuan utama dari karya-karya surrealis adalah mempertanyakan tentang pengalaman manusia di tengah norma-norma sosial yang berlaku. Dengan hadirnya ruang-ruang yang sangat fantasi ini, Poor Things mengajak penontonnya untuk mengeksplorasi lebih dalam pengalaman menjadi seorang ayah sebagaimana diperlihatkan oleh Dr. Godwin, dan pengalaman menjadi seorang anak yang tumbuh dan berkembang sebagaimana direpresentasikan oleh Bella. Fase perkembangan dan pertumbuhan Bella yang paling ditonjolkan dalam film ini adalah pengalaman seksualitas Bella. Poor Things mencoba untuk mempertanyakan kondisi perempuan, kondisi ketika perempuan ingin menjelajahi dirinya di tengah norma-norma sosial yang berlaku. Lanthimos menggunakan cara yang sangat menggelitik sekaligus mengganggu kenyamanan penonton, menghadirkan humor gelap dari kepolosan Bella dan kebucinan Duncan tentunya, serta menghadirkan perasaan jijik dari segala perilaku Bella, baik di ruang-ruang pribadinya dan di ruang-ruang publik. Menarik sih, tapi hal yang diinginkan Lanthimos, atau apapun yang diasumsikan banyak orang, bahwa film ini akan memberikan sedikit pemikiran kritis terhadap kondisi perempuan, justru tidak tampak demikian. Misalnya, peran Emma Stone sebagai Bella, khususnya dalam adegan terbuka, justru menjadi candaan oleh Jimmy Kimmel pada ajang Academy Award 2024. Untungnya Emma Stone mendapat piala Oscar untuk kategori Best Actress. Apapun itu, saya sendiri tidak begitu cocok menonton film ini 2 kali. Sekali cukup. Itu pun butuh waktu untuk kembalikan kewarasan saya. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.